Omong kosong. Aku bilang pergi dari sini. Nicholas membanting pintu rumahnya dengan keras. Apa yang dilakukan oleh Chelsea sudah terlalu jauh dan semua yang ia katakan sangat tidak masuk akal. Tidak usah meladeni wanita gila itu lagi, biar saja dia pergi dan mencari ayah lain untuk anaknya. Seru Nicholas dengan keras agar wanita yang pasti masih ada di balik pintu rumahnya mendengarnya juga. Di tengah kegaduhan itu, Amira pun jatuh terduduk. Mendadak perutnya sakit dan ia merasa kepalanya pusing. Melihat keadaan istrinya, Nicholas pun panik dan langsung mendekat ke arah Amira. Ia harus memastikan bahwa istrinya itu baik-baik saja. "Sayang, kamu tidak apa-apa?" tanyanya dengan napas yang terengah-engah. Amira tidak menjawab, ia hanya diam dan menahan rasa sakitnya yang kian terasa semakin sakit. Bawa Amira ke kamar, pastikan dia benar-benar istirahat dan tidak sampai stres. Pikiran negatif dapat mempengaruhi kandungannya, Natasha memberi saran. Nicholas hanya membalas dengan anggukan lalu buru-buru membawa sang istri ke kamar. "Thomas, panggilkan dokter untuk Amira sekarang juga," titah Tony. "Baik, Paman," Thomas menyahut dan bergerak cepat untuk memanggil dokter. Semua orang kaget dan panik karena peristiwa ini, apalagi kedatangan Chelsea bersama bayi yang katanya adalah anaknya dan Nicholas. Mereka semua menolak untuk mempercayai perkataan wanita ular seperti Chelsea adalah hal terbodoh yang pernah mereka lakukan. Chelsea hanya ingin menghancurkan rumah tangga Nicholas dan Amira setelah ia sudah menghancurkan hidup Nicholas waktu itu. Kita lupakan saja kejadian ini, anggap saja wanita itu tidak pernah datang kemari, kata Natasha. Tony setuju, ia juga tidak ingin hal buruk terjadi pada menantu dan cucunya yang ada di dalam kandungan Amira. "Apa yang dikatakan oleh wanita itu tidak benar, kan?" tanya Amira, pelan. Nicholas mengelus kepala Amira dengan lembut lalu memberinya satu kecupan yang ia biarkan sampai beberapa detik di sana. Ia akan meyakinkan Amira bahwa Chelsea adalah pembohong. Dia tidak mengatakan apapun selain kebohongan, "Sayang. Kamu tidak perlu memikirkan apa-apa, dia tidak lebih dari wanita licik yang hanya ingin menghancurkan rumah tangga kita," Nicholas mulai menjelaskan pada istrinya. Meskipun di hatinya masih ada perasaan yang mengganjal, sekeras mungkin Amira berusaha untuk yakin dengan perkataan suaminya. Chelsea memang hanya seorang penipu yang ingin merebut Nicholas darinya, Amira tak akan kalah dari wanita itu. "Aku harap semuanya memang hanya kebohongan, entah apa yang akan terjadi padaku jika Chelsea benar-benar datang bersama anakmu. Hatiku akan hancur berkeping-keping," cicit Amira, wanita yang masih terbaring lemas di atas kasurnya. Setelah dokter datang dan memeriksa, Amira diminta untuk tetap istirahat dan tidak banyak bergerak. Apalagi memikirkan hal yang akan membuatnya stres, dokter sangat melarangnya. Dokter bilang, kondisi Amira baik-baik saja dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kejadian yang dialami hanya membuat ibu hamil itu sedikit terguncang tapi semuanya tetap bisa diantisipasi. Sekali lagi Nicholas mengusap rambut Amira yang halus bagai sutra, memberikan kasih sayang penuh pada istrinya agar tidak ada lagi pikiran negatif yang mampu wanita itu pikirkan karena kejadian ini. "Aku berjanji akan selalu membuat kamu dan calon anak kita bahagia, sayang. Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan membiarkan Chelsea melakukan hal yang lebih dari ini. Apa yang terjadi tadi tidak akan pernah terulang lagi," jelas Nicholas. "Kamu akan baik-baik saja di rumah ini, aku dan semuanya akan terus menjagamu," lanjutnya. Akhirnya senyum tipis dapat terpatri di bibir pucat Amira, ia percaya pada suaminya dan semuanya akan baik-baik saja. Ia yakin itu. Nicholas ada di sampingnya saja sudah bisa membuat Amira tenang, ia tak memerlukan apapun lagi selain ini. Amira meregangkan kedua tangannya, ia ingin tenggelam ke dalam pelukan Nicholas.
Memeluk pria itu dengan erat dan tak akan mau melepaskannya, seolah ini adalah kali terakhir mereka bersama. Aku mencintaimu, bisik Nicholas tepat di telinga Amira. Aku lebih mencintaimu, balas Amira pelan. Setelah semua cemas dan perasaan takut yang ada dalam hati Amira berangsur hilang, wanita itu akhirnya melepaskan pelukannya lalu kembali tersenyum ke arah suaminya yang juga menatapnya dengan penuh cinta. "Kamu tidak berangkat ke kantor, sayang?" tanya Amira. Nicholas menggeleng. "Aku akan menjagamu di sini, biarkan Ken yang mengurus semuanya," balasnya. Amira meraih lengan kekar Nicholas lalu mengelusnya pelan. "Kamu tidak perlu menemani aku di sini sampai tidak masuk kantor, Nico. Aku akan baik-baik saja, ada mama di sini, ada para pelayan juga. Aku tidak akan kekurangan apapun," katanya. Nicholas mendecak, tentu saja ia harus menemani sang istri di rumah ini sampai wanita itu benar-benar pulih dan tidak kesakitan lagi. Bagaimana bisa Nicholas bekerja dengan tenang sementara Amira terlihat begitu lemah seperti ini? "Jadi maksudmu aku harus masuk kantor hari ini dan meninggalkanmu yang sedang lemah seperti ini sendirian?" "Tidak. Itu bukan ide yang bagus," tolak Nicholas mentah-mentah. "Menemaniku seharian di rumah juga bukan ide yang bagus, sayang. Aku baik-baik saja, setelah kamu berangkat aku akan beristirahat dan tidak kemana-mana, seperti kata dokter tadi." Amira menatap lekat suaminya, meyakinkannya bahwa ia benar-benar tidak apa-apa. Tiba-tiba suara pintu kamar yang diketuk terdengar, Amira dan Nicholas spontan menoleh, Nicholas pun berdiri untuk membuka pintu itu. "Tunggu sebentar ya, sayang." Saat Nicholas membuka pintu kamarnya, ia mendapati Natasha di sana, berdiri dengan semangkuk sup hangat untuk Amira. "Mama, untuk apa membawa sendiri sup kemari? Kenapa harus repot-repot?" tanya Nicholas seraya membiarkan ibunya itu masuk. Natasha tersenyum. "Tidak apa-apa, Mama minta pelayan untuk membuatkan ini tapi Mama ingin mengantarkannya sendiri untuk Amira. Mama juga ingin tahu bagaimana keadaan menantu Mama ini," ungkapnya. "Bukankah seharusnya Puput yang ada di sini untuk menemani Amira? Kemana dia? Apa dia belum datang?" tanya Nicholas. Natasha mengangkat kedua bahunya acuh, ia juga tak tahu di mana pengawal pribadi menantunya itu sekarang. Dia belum datang, Ken pun juga belum muncul. "Tidak apa-apa, biar Mama saja." Ibu dari Nicholas itu mendekat ke arah Amira yang mencoba bangkit dari posisi tidurnya, kemudian Nicholas buru-buru membantu wanita itu. "Pelan-pelan, sayang," kata Nicholas seraya mengambilkan bantal agar Amira bisa menyandarkan punggungnya. "Bagaimana perasaan kamu? Sudah merasa lebih baik?" tanya Natasha setelah mengambil tempat di sisi ranjang Amira. Amira mengangguk. "Iya, Ma. Aku sudah merasa jauh lebih baik apalagi saat melihat Mama datang ke sini," balasnya. Natasha meletakkan mangkuk sup bersama nampannya ke atas meja nakas kemudian mengambil tangan Amira yang masih tampak tidak bertenaga. "Kamu harus berjanji pada Mama bahwa kamu akan baik-baik saja, kamu harus menjaga bayi yang ada di dalam kandunganmu. Pastikan kamu dan anakmu selalu bahagia, mengerti?" ucap Natasha dengan senyum lebar yang seolah memberi semangat untuk Amira. Amira tersenyum, setelah mengalami kejadian yang membuatnya hampir stres, akhirnya ia mengerti bahwa orang-orang yang ada di dalam rumah ini sangat menyayanginya. Terutama sang suami yang selalu menuruti dan mengabulkan semua keinginannya sampai saat ini. "Mama tidak perlu cemas, aku berjanji akan terus bahagia. Terima kasih karena selalu menyayangi aku seperti anak Mama sendiri," balas Amira dengan senyum yang tak kalah lebarnya. Hati Nicholas menghangat ketika melihat pemandangan ini, dua orang wanita yang sangat dicintainya tampak begitu saling menyayangi. Inilah yang selalu ingin Nicholas rasakan, tidak ada yang lebih baik dari ini. "Kamu memang anak Mama, sayang," Natasha mendekat lalu memeluk tubuh Amira dengan sayang.
Beberapa detik berpelukan, Natasha melepaskan pelukannya lalu kembali mengambil mangkuk sup yang sudah ia bawa untuk sang menantu. Dan karena kamu adalah anak mama, jadi kamu harus menuruti semua perintah mama. Mulai dari buka mulutmu dan habiskan sup ini, titah Natasha. Baiklah, Ma. Aku akan menuruti semua perintah mama, Amira mengangguk pelan. Bagus. Apa kamu suka sup, sayang? Tanya Nicholas sembari memperhatikan gerakan ibunya yang sedang mengaduk-aduk sup untuk Amira itu agar cepat dingin. Amira mengangguk dengan senyuman. Iya, aku sangat suka. Serunya. Nicholas berpikir sebentar, ia mengetuk-ngetuk dagunya seolah sedang berpikir keras. Kalau kamu suka, bagaimana jika kita membuat pesta sup di rumah ini saja? Akan banyak sup dan kamu bisa makan sepuasnya. Sontak Amira dan Natasha tertawa pelan, mereka merasa geli dengan tingkah Nicholas yang entah bagaimana bisa tiba-tiba memikirkan tentang pesta sup. Memangnya ada orang yang mengadakan pesta semacam itu? Aku sungguh-sungguh, kita bisa membuatnya hari ini jika kalian setuju. Akan aku perintahkan para pelayan untuk mulai membuat sup dengan berbagai rasa, sambung Nicholas. Memangnya sup punya berbagai rasa? Celetuk Amira seraya terkekeh. Tidak usah membuat pesta yang macam-macam, kita harus memastikan Amira pulih dulu. Kamu ini bagaimana? Natasha menolak mentah-mentah. Oke, baiklah, Nicholas mengangkat kedua bahunya. Natasha pun bergerak untuk menyuapi Amira alih-alih Nicholas yang seharusnya melakukannya. Melihat aksi sang ibu, raut wajah Nicholas tiba-tiba berubah. Ia tampak seperti seorang anak laki-laki yang sedang cemburu karena ibunya menggendong anak lain. Ma, harusnya aku yang menyuapi Amira, rengek Nicholas. Tidak perlu, biar mama saja. Lagi pula, apa yang kamu lakukan di sini, Nico? Bukankah seharusnya kamu ke kantor sekarang? Natasha melirik sinis ke arah anak laki-lakinya yang sebentar lagi akan menjadi ayah itu. Atau mungkin sudah. Nicholas mendecak kesal. Aku tidak mau ke kantor hari ini, Ma. Aku ingin di rumah saja dan menjaga Amira. Apa-apaan ini? Nicholas ingin di rumah saja, jangan paksa seorang suami untuk meninggalkan istrinya. Natasha menggeleng pelan. Tidak, tidak. Kamu harus ke kantor hari ini, jangan banyak alasan. Mama akan menjaga Amira untukmu di sini, tegasnya. Nicholas memasang wajah cemberutnya, setelah Amira, sekarang ibunya sendiri yang menyuruhnya pergi ke kantor padahal dia tidak mau. Ayo, apalagi yang kamu tunggu? Kamu harus bersiap sekarang, jangan sampai terlambat. Seru Natasha seraya menyuapi Amira secara perlahan. Iya, kamu berangkat ke kantor saja, aku sudah baik-baik saja, Nico. Amira pun mendukung perintah ibu mertuanya. Alhasil, yang bisa Nicholas lakukan hanya menarik napas panjang lantas menghelanya dengan kasar. Ia tak mungkin menolak permintaan istri dan ibunya, namun dia juga tak mau meninggalkan istrinya sendirian. Tak ada pilihan lain, Nicholas harus pasrah. Baiklah, aku akan pergi ke kantor hari ini tapi dengan satu syarat. Nicholas mendekat lalu berdiri tepat di depan ibunya. Apa? Katakan saja, balas Natasha tanpa menoleh ke arah putranya karena ia sedang sibuk menyuapi Amira. Saat aku pulang dari kantor, aku ingin Amira sudah baik-baik saja dan aku tidak mau melihat dia berbaring seperti ini. Setuju. Nicholas menyuarakan syarat yang ingin ia berikan. Lalu maksudmu apa? Amira harus duduk dan berdiri seharian? Timpal Natasha, ia tampak tak setuju dengan syarat yang Nicholas berikan. Jadi kalau aku mengantuk bagaimana? Celetuk Amira. Amira sengaja memasang raut wajah sedihnya padahal sebenarnya ia sangat ingin tertawa karena melihat mimik wajah Nicholas yang menurutnya sangat lucu. Oh, kalau kamu mengantuk kamu bisa tidur, sayang. Tidur sepuasmu, aku tidak akan melarangnya. Nicholas tiba-tiba mengubah persyaratan yang ia buat sendiri. Jadi aku boleh berbaring? Tanya Amira memperjelas. Iya, tentu.
Tidak ada persyaratan, aku akan pergi ke kantor hari ini tanpa syarat apapun tapi aku ingin melihat kamu pulih saat aku sudah sampai di rumah, ucap Nicholas lagi seraya menyentuh bahu istrinya. Baiklah, aku mengerti. Hati-hati di jalan, kabari aku jika sudah sampai, Amira membalas dengan senyuman. Kalian ini pasangan yang sangat manis, tapi bisa-bisanya kalian bermesraan di depan mama kalian sendiri, Natasha geleng-geleng kepala. Sebaiknya kamu segera bersiap-siap, Nico. Cepat pergi dari sini. Usirnya. Mama mengusirku. Sebenarnya anak mama itu aku atau Amira? Tanya Nicholas, mencoba menggoda sang ibu. Amira yang mendengar pertanyaan dari suaminya itu hanya bisa tertawa geli. Sepertinya mama akan lebih memilih Amira sebagai anak mama karena Amira lebih penurut dan mendengar semua perintahku dibandingkan dengan kamu. Natasha pun membalas candaan Nicholas dengan candaan juga. Siapapun tahu bahwa Natasha sangat menyayangi Nicholas. Jangan banding-bandingkan aku dengan wanita berperut buncit itu, Ma. Seru Nicholas seraya berlari menjauh dari istri dan ibunya. Nico, pekik Amira tidak terima. Hanya bercanda, aku pergi sekarang. Aku menyayangi kalian. Tak segan Nicholas mengatakan perasaannya sebelum ia benar-benar menghilang. Natasha akhirnya tertawa setelah sejak tadi ia menahan gelaknya. Anak mama itu benar-benar menyebalkan. Omel Amira. Kamu harus menerimanya, dia sudah jadi suamimu sekarang. Amira menghela napas. Mama benar. Apa? Chelsea datang ke rumah Anda pagi ini. Bagaimana bisa? Ken tampak sangat terkejut setelah Nicholas menceritakan apa yang terjadi pagi tadi di rumahnya. Iya, entah bagaimana bisa dia mengetahui alamat rumahku tapi yang paling mengejutkan dan membuatku sangat marah ketika dia menyebut bahwa seorang bayi yang dia bawa bersamanya adalah anakku. Apa? Ken memekik lagi. Berhenti berteriak, kau membuatku terkejut. Sepertinya kau sudah ketularan tingkah aneh puput. Seru Nicholas. Maafkan saya, Tuan. Saya hanya benar-benar tidak menyangka, wanita itu datang lagi setelah mengkhianati Anda, apa dia tidak punya rasa malu? Ken tidak habis pikir. Berita ini cukup membuat Ken kaget karena ia tahu betul bagaimana hancurnya perasaan tuannya saat Chelsea menipu dan meninggalkannya. Jadi saat tahu bahwa mantan pacar tuannya itu datang kembali, Ken pun turut emosi. Nicholas menarik napas panjang lalu menghembuskannya. Entahlah, aku tidak peduli dengan wanita itu, namun yang aku takutkan adalah jika hal ini bisa mempengaruhi kesehatan mental Amira. Aku tidak mau kalau sampai dia berpikir yang tidak-tidak, itu akan berpengaruh pada kandungannya juga, jelasnya. Tuan benar. Wanita yang sedang hamil tidak boleh sampai memikirkan banyak hal apalagi sampai stres. Itu akan menjadi sangat buruk dan beresiko besar, Ken membenarkan. Tidak masalah, semuanya sudah selesai, wanita itu sudah pergi dan aku harap dia tidak akan pernah kembali. Jika dia kembali, aku akan benar-benar kehabisan kesabaran dan mungkin bisa saja menghabisinya jika hal buruk terjadi pada istri dan calon anakku. Nicholas bersungguh-sungguh, prioritas utamanya hanyalah menjaga Amira dan calon anak mereka. Seraya menyetir, Ken memikirkan sesuatu yang sejak beberapa menit tadi mengisi kepalanya. Tentang permasalahan tuannya yang entah mengapa terasa seperti ada kejanggalan. Tunggu dulu, Tuan. Tadi Anda bilang bahwa Chelsea datang dan mengaku bahwa anak yang ia bawa adalah anak Anda, bukan? Tanya Ken. Nicholas mengangguk. Benar. Itulah yang dia katakan. Hal tergila yang pernah aku dengar. Anak Anda bersama dia? Tanya Ken lagi. Dengan terpaksa Nicholas menganggukkan kepala. Itu semua hanya omong kosong, tidak mungkin aku memiliki anak bersama dengan wanita itu. Wanita yang sudah mengkhianatiku, tepisnya, perasaan benci itu mendadak datang lagi. Bagaimana bisa dia berani mengatakan bahwa anak itu adalah anak Anda, Tuan? Apa kalian memang pernah asteris sebelumnya?
Tanya Ken. Pertanyaan yang ia lontarkan memang cukup sensitif tapi akan menjawab teka-teki di kepalanya. Nicholas tahu hal apa yang Ken maksud, namun pria itu tampak enggan menjawab. Tapi karena orang yang sedang ia ajak bicara ini adalah Ken, orang kepercayaannya, ia mungkin bisa mengatakan yang sebenarnya. Iya, kau tahu bagaimana dekatnya kami memang sering asteris dulu, tapi aku benar-benar tidak percaya bahwa anak itu adalah anakku. Kau setuju denganku, kan? Nicholas balik bertanya pada Ken. Sejujurnya Ken mempercayai apa yang dikatakan oleh Nicholas, namun tidak mungkin Chelsea datang tanpa bukti apa-apa yang akan membuat orang-orang percaya padanya. Saya percaya pada Anda, Tuan. Tapi, bukankah seharusnya Chelsea punya bukti yang kuat jika ia ingin membuat Anda dan keluarga Anda percaya padanya? Tidak mungkin dia datang bermodalkan kata-kata penggakuan dan nekat saja, dia pasti punya sesuatu yang mungkin akan ia tunjukkan pada Anda, Ken menjelaskan pendapatnya. Nicholas diam sejenak, ia tak memikirkan hal itu tadi. Mungkin karena dia hanya dipenuhi dengan emosi yang membara sampai ia tak dapat berpikir jernih. Bukti apa yang dia punya selain bayi yang ia bawa? Siapa saja bisa membawa seorang bayi ke rumah pria yang bahkan tidak ia kenal dan dengan mudah mengatakan bahwa anak itu adalah anak mereka. Nicholas masih berusaha berpikir bahwa Chelsea memanglah seorang pembohong. Maka dari itu, apa Anda sempat menanyakan bukti apa yang Chelsea punya sampai ia seberani itu? Tanya Ken lagi, ia berusaha untuk memperjelas kejadian ini. Dengan spontan Nicholas menggeleng. Aku tak menanyakan hal itu, namun Amira sempat bertanya pada Chelsea. Apa yang ia tanyakan? Ken kembali bertanya. Sembari menyetir mobil, Ken mendadak jadi wartawan yang tugasnya hanya menanyai Nicholas dan Nicholas bertugas untuk menjawab semua pertanyaan Ken. Ken berniat untuk membantu tuannya agar masalah ini cepat selesai dan tidak ada lagi drama di dalamnya. Sepertinya sudah cukup rasa sakit yang sempat Nicholas tanggung karena ulah Chelsea dan selingkuhannya. Ken tidak akan membiarkan tuannya jatuh ke dalam lubang yang sama. Sepertinya dia menanyakan tentang bukti apa yang Chelsea punya. Aku tidak ingat kalimat yang dia katakan dengan jelas, tapi seperti itulah intinya, jawab Nicholas dengan detail. Lalu, apa yang Chelsea katakan? Dia bilang, suaminya meninggalkannya karena sudah mengetahui bahwa anak yang dikandung dan dirawat Chelsea selama ini bukan anaknya, melainkan anak dari aku. Pernyataan itu sempat membuat Ken kehilangan konsentrasi untuk beberapa detik. Tidak mungkin. Tapi itulah yang Chelsea katakan, aku bahkan tidak menyangka wanita itu bisa mengatakan hal yang sangat tidak masuk akal seperti itu. Jangankan Ken, Nicholas saja masih tidak bisa percaya dengan apa yang Chelsea katakan. Nona Amira pasti sangat syok mendengar itu. Tidak mengherankan jika Nona Amira sampai tumbang dan merasakan sakit yang tiba-tiba di perutnya. Dia pasti sangat terguncang, lirih Ken. Hal itulah yang membuat aku was-was sekarang, bisa-bisanya Chelsea datang untuk merusak kebahagiaanku lagi. Aku tidak akan membiarkannya. Nicholas menatap lurus ke depan. Jadi, Chelsea dan suaminya sudah bercerai. Mungkin saja itu hanya bentuk tipuannya untuk menjebak Anda dan bayi yang ia bawa adalah anak dari mantan suaminya, tebak Ken kemudian. Sudah pasti seperti itu, aku yakin bayi yang dia bawa itu bukan anakku, sekali lagi Nicholas membantahnya. Tapi, bagaimana jika anak yang ia bawa ternyata memang benar-benar anak Anda, Tuan? Tanya Ken setelah itu. Ken berhasil membuat Nicholas diam 1000 bahasa. Ya, bagaimana jika benar bayi itu ternyata benar adalah anaknya? Mobil Nicholas yang disopiri oleh Ken akhirnya sampai di kawasan kantor. Perbincangan mereka yang panjang sepertinya harus ditunda terlebih dahulu sampai mereka punya waktu luang untuk membahasnya lagi. Saat hendak memarkirkan mobil tuannya, atensi Ken tertuju pada sosok seorang wanita yang sepertinya ia kenal. Wanita berambut pirang yang tampak tidak asing. Tunggu, wanita itu,
Ken menunjuk seorang wanita yang berdiri di depan pintu masuk kantor. Wanita apa? Tanya Nicholas. Ia pun ikut menoleh ke arah yang Ken tunjuk. Tuan, dia tampak seperti Chelsea.